Seorang pria bingung dikarenakan rumahnya ramai dengan orang dan keluarganya menangis histeris. Ternyata terdapat kesalahpahaman bahwa pihak keluarga mendapatkan informasi anaknya meninggal karena laka lantas. Sang anak muncul saat keluarga melakukan prosesi pemandian jenazah. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur dan viral di media sosial. Keluarga dengan pihak rumah sakit karena memang keduanya tidak membawa identitas sehingga salah mengambil jenazah. Ketika sudah dimandikan, sudah disucikan, ternyata putranya pulang dalam keadaan hidup sehingga jenazahnya dikembalikan ke puskesmas. Sebelumnya, kecelakaan terjadi di Jalan Raya Gambirono, Bangsal Sari, Jember, di mana truk menabrak sepeda motor sehingga 2 orang tewas. Kedua korban tewas tidak membawa tanda pengenal sehingga sulit diidentifikasi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pasca banjir bandang melanda Aceh, muncul fenomena gelembung gas di pinggir sungai Desa Gunung Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Warga yang berada di lokasi mencoba membakar dengan korek api untuk memastikan gelembung tersebut. Benar saja, api tiba-tiba membesar. Gelembung gas ini muncul sudah 2 hari lalu. Pihak kepolisian telah turun ke lokasi untuk mengamankan titik gelembung gas sehingga tidak didekati oleh warga. Kita akan mendatangkan tim ahli dulu untuk menyelidiki sebenarnya apa ini. Apa benar gas atau jenis apa yang keluar ini. Ya, kita menghimbau supaya masyarakat ya berhati-hati ya, karena kita belum tahu apa sebenarnya ini. Ada sekitar 5 titik gelembung di pinggir sungai tersebut yang sebelumnya terkena banjir bandang pada 26 November 2025 lalu. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan mendatangkan tim ahli untuk menyelidiki dan memastikan gelembung gas tersebut. Warga diminta tidak lagi mendekati lokasi tersebut. Dari Aceh, Absyah, iNews melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Ya, siapa yang tidak suka dengan kuliner ikan? Nah, di salah satu tempat pemancingan ikan sudah sejak 5 tahun terakhir merambah bisnis kuliner dengan menjajakan olahan ikan nila segar. Kuliner yang terkenal di tempat ini yakni nila nyat-nyat. Dibuat dengan ikan segar yang langsung ditangkap saat ada pemesan. Dan proses pembuatannya sendiri sangat mudah loh. Ikan yang sudah ditangkap lalu dibersihkan dan digoreng hingga sedikit garing. Sambil menggoreng, kita siapkan bumbu-bumbu rempahnya seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, cabai, lengkuas, serta bumbu rahasia khas warung ini. Setelah itu, ikan dimasak bersama dengan bumbu rempah atau base genep hingga bumbunya meresap sempurna ke dalam ikan. Dan biasanya, nila nyat-nyat dipadukan dengan daun kelor dan daun singkong. Ini dia nila nyat-nyat yang rasanya gurih dan nikmat, ditemani dengan sambal mata, kacang goreng, dan sepiring nasi putih hangat. Satu porsi nila nyat-nyat sayur daun singkong kelor dijual seharga Rp40.000 hingga Rp50.000 tergantung ukuran ikannya.
dari tempat lain? Oh, kalau untuk sayur memang kita inspirasinya sendiri nyoba-nyoba pertamanya kan kadang kita dulu pernah beli nyoba nyat-nyat di mana-mana kan nggak ada sayur. Makanya saya kebetulan orang tua adik saya tanam singkong. Saya coba manfaatkan daun singkong sama daun kelor. Gimana pemirsa? Anda tertarik mencicipi nilai-nyatnya? Anda bisa datang ke warung ini yang menyajikan beragam kuliner lainnya. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, iNews melaporkan. Konser musik dan perayaan Tahun Baru 2026, Sorak Sorai Fest, sukses digelar selama 3 hari di Istana Anak Taman Mini Indonesia Indah. Sepanjang penyelenggaraan, Sorak Sorai Fest 2025 menampilkan deretan musisi nasional lintas genre, antara lain Bara Suara, Tim X, Viaratel, Slang, dan masih banyak lainnya. Pada penyelenggaraan tahun ini, PT Gebiar Komunikasi selaku penyelenggara Sorak Sorai Fest menunjuk MNC Life, perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group, dan anak perusahaan PT MNC Capital Indonesia Tbk sebagai mitra resmi perlindungan asuransi kecelakaan diri para penonton selama konser berlangsung. MNC Live kali ini hadir di Sorak Sorai Festival 2025 yang merupakan acara rutin tahunan menyambut tahun baru di Taman Mini Indonesia Indah, di mana MNC Live sebagai mitra resmi pelindungan asuransi jiwa untuk penonton, sehingga para penonton dapat menikmati acara dengan aman, nyaman. Karena kami percaya bahwa MNC Live ini juga akan memberikan satu komitmen yang tinggi kepada kegiatan kami untuk sebagai salah satu asuransi yang melindungi para pengunjung kami nantinya gitu. Dengan pelindungan asuransi MNC Life ini memberikan rasa aman bagi penonton untuk mengikuti seluruh rangkaian acara, mulai dari bazar UMKM, aktivasi brand, hingga zona komunitas. Yang kita harapkan itu kita mau pengunjung tuh bahagia ya, bisa datang ke acara kita, bisa mensupport juga UMKM juga kita undang ya kan, supaya kita bisa membantu ekonomi untuk lokal-lokal juga. Melalui kolaborasi antara PT Gebiar Komunikasi dan MNC Life, Sorak Sorai Fest 2025 menutup rangkaian perayaan akhir tahun dengan sukses, menghadirkan hiburan berkualitas sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan dalam setiap momen kehidupan. Dari Jakarta, Amrin Narida, Suryalis Santoso, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Pemirsa GTV, semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri, cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja melalui RCTI+. Selamat pagi dan sampai jumpa.